persidangan atas nama tersangka Amar Joni dan kawan-kawan dan terdakwa Nurdin dan kawan, benar bahwa penuntut umum sudah menerima penetapan dari majelis hakim untuk dihadirkan yang bersangkutan, karena saat ini yang bersangkutan kan berada di lapas Nusa Kambangan, dan setelah informasi terakhir Dirjen Pas juga sudah menyetujui untuk dihadirkan untuk mengeluarkan. Yang jelas penuntut umum sudah siap melaksanakan putusan dan penetapan tersebut. Namun demikian untuk saat ini tinggal hanya masalah teknis saja. Teknis bagaimana menghadirkan, tentunya penuntut umum akan melaksanakan berkoordinasi dengan Dirjen Pas mekanisme mengeluarkan, menghadirkan para terdakwa itu. Kan akan dipindahkan ke lapas narkotika Jakarta ya Pak? Ya, Mungkin nanti akan dibawa ke ditempatkannya di Jakarta, mana? ya. Ditempatkannya akan di mana? Ya, lapas yang memudahkan untuk dihadirkan di pengadilan bisa saja. Kan ada beberapa lapas di sini, ada Salemba, ada Cipinang. Kemungkinan nggak apa-apa akan dikembalikan lagi ke Cipinang? Itu karena kan itu sebetulnya kan posisinya dia bersangkutan di Nusa Kambangan. Nanti setelah persidangan dikembalikan lagi ke Nusa Kambangan. Oke. Kalau tapi saat ini kan hanya dalam persidangan. Ini kan dihadirkan untuk saat persidangan aja. Oke. Pak, kita selalu membahas kesulitan yang tinggi untuk memindahkan Amar Zoni dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Kesulitan apa sih Pak yang memang membuat proses ini agak cukup lama untuk memindahkan? Gini, sebetulnya kesulitannya itu kan ini kan berbeda. Ini kan berbeda wilayah, kan jauh, cukup jauh. Pertama, yang kedua juga menghadirkan orang terdakwa ini kan butuh pengamanan, tenaga pengamanan dan mekanisme nanti bagaimana perjalanan itu yang sedang dipikirkan supaya tidak menimbulkan hal-hal yang dikhawatirkan akan menghambat jalan persidangan, itu aja. Oke, Pak, dari tadi Bapak bilang mekanisme untuk pemindahan Amar Zoni dari Nusa Kambangan ke Jakarta sendiri seperti apa, Pak? Ya, itulah salah satunya terkait dengan pengamanan. Personil kita berapa kita butuhkan untuk menghadirkan bersangkutan, karena memindahkan dari lapas Nusa Kambangan ke lapas di Jakarta itu kan jarak tempuhnya cukup jauh. Nah, ini kan butuh kendaraan operasional, butuh juga pengamanan yang maksimal untuk keamanan ke depannya, untuk supaya hal-hal yang dikhawatirkan akan menjadi impact negatif bisa diminimalisir. Pak, akhirnya yang membuat Amar Zoni diperbolehkan untuk dipindahkan ke Jakarta dan hadir di persidangan, pertimbangannya apa sih Pak? Ya, majelis hakim ingin mendengar langsung dan menghadirkan bahwa yang bersangkutan hadir. Jadi beliau tidak mau ingin dijum, tapi ingin langsung hadir yang bersangkutan, dimintai keterangan supaya pengadilan berjalan dengan fair. Pak, tapi kan apakah penanganan nanti akan ketat gitu Pak, dan selnya akan dipisahkan sendiri Ya, nggak sesuai sih? aturan aja. Sesuai itu, kalau terkait dengan sel itu kewenangan dari Dirjen Pas, di mana ditempatkan secara dua pakar terpisah atau tidaknya, tapi yang jelas penuntut umum akan berusaha menghadirkan di pengadilan dalam perkara tersebut. Apa sudah ada jadwal Pak Untuk pemindahannya? Dikarenakan kan minggu depan sudah disiapkan ya, hadir. dalam waktu secepatnya nanti. Kalau tanggal dan harinya belum. Belum. Itu masih belum ditetapkan, rahasia lah. Oke, berarti pihak JPU memang benar-benar sudah menyetujui untuk Amar Zoni dihadirkan gitu. Siap, kita bakal menghadirkan. Kan dari kemarin pihak kuasa hukumnya selalu mempertanyakan kenapa JPU tidak menghadirkan gitu. Bukan tidak bisa menghadirkan, penuntut umum sih sangat siap menghadirkan. Cuman kan ada pihak-pihak lain yang harus kita hormati kewenangannya, seperti Dirjen Pas punya pertimbangan, itu kan baru keluar kemarin kan, menghadirkan atau tidak menghadirkan. Pak, berarti Amar Zoni akan dikembalikan lagi ke Nusa Kambangan ketika sidang di hari itu selesai, apa semua rangkaian sidang selesai baru dikembalikan? Seperti apa? Kalau itu sidangnya berlanjut, ya itu mekanisme teknis apakah masih dibutuhkan atau tidak. Sepanjang masih dibutuhkan untuk persidangan berikutnya, bisa saja ditempatkan dulu sementara. Tetapi kalau sudah menurut penuntut umum dan menurut majelis hakim sudah tidak dibutuhkan lagi keterangannya dan dirasa cukup, jadi kembalikan ke tempat lapas yang bersangkutan ditempatkan saat ini. Bukan berdasarkan berapa lama durasi persidangan berarti ya Pak? Bukan, tapi berdasarkan Kebutuhan dibutuhkan diminta keterangannya.
Oke. pengadilan. Berarti untuk jadwal pemindahan dan lain-lain masih dirahasiakan Masih apa? dirahasiakan. Tapi dalam waktu dekat. Oke. Dirjen Permasyarakatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa guna mempermudah proses persidangan, pada prinsipnya kami mengizinkan narapidana atas nama Asep alias Cecep bin Sarikin, Ardian Prasetyo bin Ari Adi, Andi Mualim bin Heri, Ade Chandra Maulana bin Mursali, Muhammad Rupadi bin Asep Sumitra, dan Muhammad Ahmad Akbar alias Amar Doni bin Suherdiruni yang saat ini menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, Jawa Tengah untuk dipindahkan sementara ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Jakarta, daerah khusus Jakarta. Kemudian dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa tata cara yang poin-poin intinya kami bacakan, izin yang mulia. Dalam pelaksanaannya, agar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Narkotika Jakarta serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan mengenai penjemputan dan pengawalan serta tanggung jawab selama narapidana berada di luar lapas berada pada instansi yang meminjam. Dalam hal ini tentunya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, setelah proses persidangan selesai dilaksanakan, narapidana yang bersangkutan segera dikembalikan oleh Kejari Jakarta Pusat ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan dalam keadaan sehat. Ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan Bapak Dr. Andus Mas Budi. Untuk menindaklanjuti surat tersebut yang mulia, tentunya kami untuk persiapan kami mohon izin sidang ditunda 1 minggu ke hari Kamis tanggal 18 Desember 2005 untuk persiapan pemindahan para terdakwa untuk kita hadirkan di persidangan berikutnya. Terima kasih yang mulia. Kemudian satu lagi yang mulia, kami juga mendapatkan surat rekam medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Indonesia atas nama khusus nama Ade Chandra Maulana yang pada intinya menderita sakit. Keterangan dari rumah sakit terutama kan?